Ini amalan pertama, dalilnya di hadis Muslim nomor hadis 591. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima makna begitu selesai beliau menunaikan salatnya, kemudian beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini yang paling pendek. Tertuang dalam kitab-kitab hadis, di antaranya Sahih Muslim nomor hadis 591. Hadis-hadis ada yang menyampaikan dengan singkat astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 3 kali kemudian disebutkan. Jadi ini yang paling singkat. Istighfar, kalimatnya astaghfirullah. Astaghfirullah. Berapa kali? 3 kali. Perhatikan, ini riwayat pertama. Kalau Anda menggunakan yang ini, boleh. Tapi cara memahaminya, ini yang paling singkat, paling pendek. Jadi kalau sedang buru-buru misalnya, ya Anda ingin buru-buru setelah selesai itu, sambil jalan misalnya, ingin dipercepat bacaannya, silahkan pilih yang ini yang singkat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Paham? Kalau agak senggang, silahkan tambahkan dengan lebih luas. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lebih senggang lagi, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Paham? Baik, jadi kalau Anda menemukan riwayat yang ini diulang sampai 3 kali, ini yang dimaksud riwayat yang paling standar. Jelas ya? Standar. Ini standarnya, ucapkan ini astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Ini amalan pertama. Tahan, hadisnya belum selesai. Jadi kalau selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, duduk sebentar, tahan dulu. Apa yang diucapkan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Selesai? Baik, tahan. Lihat baik-baik, perhatikan sini. Ini disebut amalan apa tadi? Zikir. Karena kita sedang membahas tentang zikir. Baik, sekarang yang kedua, masih ingat? Tadi kalau seorang sedang berzikir, maka konsekuensinya dia akan apa terhadap Allah? Ingat. Yang kedua, dekat. Pertanyaan saya, apakah setiap orang yang mengucapkan astagfirullah menjadi ingat kepada Allah? Itu masalahnya. Banyak orang pasca sholat mengatakan astagfirullah, tapi kalimat itu tidak mengingatkan dia dengan Allah. Itu masalah utamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. 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 Halo? Gimana? Anda salam langsung ngecek status. Lisan Anda astagfirullah, tapi tangan Anda megang handphone. Pikiran Anda melihat status. Sebagian orang bahkan merespon urusan dunia. Bagaimana istighfar bisa berkorelasi dengan itu semua? Itu masalah utamanya. Jadi semua kalimat ini ketika diucapkan, bingkainya adalah zikir. Mampukah Anda mengucapkan istighfar ini yang langsung mengingatkan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini poin besarnya. Nah, tahan. Saya berikan rahasia besar dulu di sini. Kenapa Anda mesti mengucapkan kalimat ini? Buka Al-Quran surah ke-71. Surah apa itu? Surah apa? Nuh. Bukan Al-Ma'arij. Al-Ma'arij 70. Ayat 10. Kalau mau dari ayat 9-nya sampai dengan 13. Kemudian saya kotaki ayat 10-nya. Nih, 10-nya saya kotaki di sini. Ini yang pentingnya. Awas. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada umatnya. Berapa tahun? 950 tahun. Masya Allah, 950 tahun berdakwah kepada umatnya. Bahkan dakwanya terang-terangan, juga sembunyi-sembunyi, pelan dan silent. Ya, ada yang silent, ada yang terang-terangan, kencang. Ayat 9-nya, "Tsumma 'alantu lahum wa asrartu lahum israra." Aku berdakwah kepada mereka kadang terang-terangan, dengan kencang, sampaikan dengan terang. Tapi kadang juga aku sampaikan dengan pelan, dengan silent. Ada orang-orang yang memang secara pelan aku sampaikan halus, sesuai dengan tipikalnya. Ada yang langsung aku sampaikan keterangannya dengan seterang-terangnya. Tapi tahukah Anda, selama 950 tahun berdakwah itu, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, kalimat pertama apa yang dimintakan Nabi Nuh kepada mereka? Perhatikan ayat 10-nya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
rahasia pertama. Perhatikan baik-baik. Kalimat pertama yang disampaikan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya 950 tahun. Masya Allah. Lihat baik-baik. Baik terang-terangan, baik dengan sembunyi-sembunyi, pelan-pelan ataupun jahar. Apa kalimat pertamanya? Fakultu astaghfiru rabbakum. Aku katakan pada mereka, istighfar kepada Rabbmu. Istighfar, istighfar. Ini. Nah, ketika Nabi Nuh mengatakan istighfar pada Rabbmu, istighfar pada Rabbmu, apakah kalimat Qur'annya berhenti sampai sini? Tidak. Teruskan ayatnya. Innahu kana ghaffara. Rahasia istighfar yang pertama, satu, Allah akan turunkan minimal sifat ghaffar kepada hambanya. Nanti kita lihat. Apa itu ghaffar? Belum tentu. Belum tentu. Tidak seperti yang Anda bayangkan. Allah punya sifat ghafir, tapi kenapa yang muncul ghafar di sini? Buka Quran misalnya surah Ghafir. Fussilat surah ke-40. Ayat yang ketiga. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Allah mengampuni dosa seorang hamba. Ketika mengampuni dosa, kalimatnya menggunakan ghafir. Ghafirun, ghafiridz dzambi. Tapi kenapa Nabi Nuh menyebut dengan kalimat ghafar? Faqultu istaghfir rabbakum innahu kana ghaffara. Kenapa ghafar bukan ghafir? Satu. Nih. Dua, teruskan ayatnya, ayat 11. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Dua, orang yang sering istighfar, maka Allah akan turunkan keberkahan lewat curah hujan yang lebat. Curah hujan, hujan yang berkah. Masya Allah. Ada hujan membawa berkah, ada hujan membawa? Bukan. Bukan, hujan tidak pernah menginginkan banjir. Hujan itu hanya membawa air. Baik, yang bikin banjir itu Anda yang tidak bisa mengatur airnya. Itu persoalannya. Jalur air dibuat bangunan. Air itu kan sederhana, dia hanya mencari tempatnya, dia meresap sesuai dengan tempatnya. Cuman Anda tidak menempatkan air sesuai dengan tempatnya. Itu masalahnya. Tapi ini beda. Ketika turun, airnya membawa keberkahan dalam kehidupan. Itu lain. Itu lain. Nanti saya berikan rahasia setelah ini. Tiga. Teruskan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Masya Allah. Ya istighfar, istighfar, istighfar. Ketika kamu istighfarnya benar kepada Allah, wa yumdidkum bi amwalin, maka Allah akan melimpah ruahkan harta benda Anda. Ya. Meluaskan harta. Banyak. Amwal bukan mal. Wa banina, bahkan keturunan. Teruskan. 1, 2, 3, 4 keturunan. Allahu Akbar. Lihat faedah istighfar. 5. Wa yaj'al lakum jannatin. Dan Allah akan limpahkan kepadamu kebun-kebun yang indah. Awas jangan dilihat kebunnya. Karena kalau Anda lihat orang-orang Arab pada saat itu, mereka emas sudah banyak, Bu. Emas banyak, walaupun masih banyak di Indonesia. Ada Mas Asep, Mas Johar, Mas Surya. Ya, tapi wujudnya beda, ya, wujudnya beda. Di sana emas banyak, perak banyak, bangunan megah. Tapi yang mereka belum dapatkan itu adalah kenikmatan pemandangan yang elok. Kebun-kebun, ya, isinya ada anggur, bawahnya kemudian ada sungai-sungai. Karena itu orang yang paling kaya di masa-masa dulu, di kalangan-kalangan Arab adalah orang yang memiliki kebun-kebun yang indah. Kalau cuma emas yang lain punya. Abu Jahal tuh nggak bangga dengan emasnya. Ya, Abu Lahab tidak bangga dengan emasnya. Apa yang mereka banggakan adalah kedudukan dalam kehidupan dan harta-harta yang seperti yang digambarkan. Tapi semua itu tidak mampu menjadikan mereka sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang paling besar, kalau disebutkan jannat dalam arti kebun-kebun dalam urusan dunia, itu maksudnya kenyamanan hidup. 5. Kenyamanan atau kemapanan hidup. Wa yaj'al lakum anhara, kenikmatan hidup. Masya Allah, sudah mapan, nikmat, kaya, tenang. Wah, ini hebat banget nih hidupnya. Dosanya diampuni oleh Allah, kemudian hidupnya berkah, hartanya melimpah, keturunannya juga luar biasa, gitu kan. Setelah itu hidupnya nyaman, mapan dan nikmat. Kurang apa lagi? Antum pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Jangan pilih yang ketiga, saya tidak berikan. Nah, tahan sebentar. Lihat sini.
Jadi ketika Anda diminta istighfar, astagfirullah, 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 ternyata di antara esensi kalimat istighfar itu bukan kalimat biasa. Anda mampu mengucapkannya dengan baik, maka Allah turunkan kemuliaan lewat lisan Nabi Nuh itu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. 6 kemuliaan bagi orang yang sangat senang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini masih urusan dunia. Akhiratnya belum selesai. Pilih mana? Miskin masuk surga atau kaya masuk neraka? Miskin masuk surga. Kasihan. Kenapa tidak kaya masuk surga? Ya itu pilihan dari saya. Ya. Ini pilihan dari Al-Quran. Saya kan tidak mengatakan jangan pilih yang ketiga. Itu yang pertama tadi. Ya. Lihat sini. Ini jaminan kehidupan dunianya, mana akhiratnya. Ya Allah, kalau cuma dikasih dunia saya tidak mau. Jangan-jangan saya dunianya bahagia, akhiratnya nestapa. Maka adakah faidah dari istighfar atau kehidupan akhirat saya? Kamu mau minta surga yang mana? Orang-orang surga biasa, saya berikan pada pelaku istighfar surga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133. Ayat 133, paling kanan sebelah atas. Lihat, di sini hidupnya lapang, di sini surganya seluas lapangan. Lapangannya apa? Bukan lapangan dunia. Perhatikan lapangan akhirat. Wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah Anda untuk memohon ampunan Allah. Maghfirah, turunan kata dari istighfar, minta ampun. Bukankah istighfar minta ampun? Ayo cepat, bergegas, rajin, cepat. Orang yang rajin istighfar, cepat istighfar. Lihat, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Maka kami akan sediakan harapan baginya, menyediakan tempat kembalinya surga seluas langit dan bumi. Dan digolongkan ahli istighfar sebagai orang-orang yang takwa. Uiddat lil muttaqin, kami siapkan untuk orang takwa. Siapa orang takwa dimaksud? Awal ayatnya, wasari'u ila maghfirah. Surga seluas langit dan bumi. Masya Allah. Silakan kalau mau koprol, berhenti di mana tuh? Ya. Nah, kalau ditawarkan begini, siapa yang tidak mengambil tawaran ini? Tapi persoalannya, kenapa orang banyak istighfar pasca salat bahkan lebih daripada 3 kali? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi mapan juga tidak. Cek. Ya, silahkan lihat. 6 ini tidak diraih. Keberkahan juga tidak didapatkan. Dan seterusnya. Bahkan kemarin di Bekasi itu ada yang terlihat, kami lihat di CCTV itu. Khusyuk pasca sholat. Kayak orang menangis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sudah tenang, lihat kanan kiri, tas orang dirogok begini. Kok bisa tuh? Astagfirullah lagi ibu juga. Ya? Apa yang salah? Ya, sekarang mari kita lihat bagaimana beristighfar seperti ini untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan ini, dan bagaimana cara istighfar dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Frame terbesarnya, frame-nya dalam amalan ini disebut dengan zikir. Ingat tadi telah disebutkan di awal. Zikir itu mesti mampu mengingatkan kita dengan Allah, juga membuat hubungan kita lebih dekat dengannya. Nah, sekarang fokus. Di antara amalan zikir pasca salat adalah istighfar. Dengan mengucapkan kalimat paling singkat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sekarang kita bedah dulu isi kalimatnya. Ini astaghfirullah. Dalam ilmu saraf, kalimat astaghfirullah ini dibagi ke dalam 3 bagian. 1, ada awalan menggunakan kata ista begini. Kemudian ditambah dengan akar kata ghafara. Kemudian ditambah terakhir objek harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang fokus baik-baik. Ista dalam ilmu saraf itu fungsinya untuk menunjukkan salah satunya, menunjukkan pada permohonan, meminta sesuatu. Ghafara, ampunan, meminta ampunan menggunakan istaghfara. Istaghfara itu kata kerjanya, istighfar keadaannya, kata benda atau sifatnya. Jadi kalau ini menunjukkan permintaan atau permohonan,
Kemudian apa yang diminta? Ghafara, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalannya dalam bahasa syariat tidak pernah ada kalimat ghafara, yaitu ampunan, kecuali disandingkan atau dilawankan kepada dosa. Ini poinnya. Jadi kalau Anda minta ampunan, Anda harus merasakan apa yang mau diampuni. Dia orang itu mustahil minta ampun kalau tidak ada yang mau diampuni. Paham? Ada seorang ngambil barang, tiba-tiba dipukulin orang lain, mengatakan ampun, ampun, ampun. Kenapa minta ampun? Untuk dihentikan pukulannya. Kenapa dipukul? Karena pernah berbuat salah. Bahasa singkatnya, jika Anda memohon ghufran kepada Allah, ampunan kepada Allah, itu artinya Anda telah berbuat kesalahan atau dosa dalam kehidupan. Jelas? Dosa dalam bahasa Arab disebut dengan dzambun namanya. Dzambun. Kalau dia banyak disebut dengan dzunubun. Dzunubun. Dzunub. Kalau dosanya satu ini, satu saja, dzambun, maka Allah menurunkan sifat untuk mengampuni satu dosa ini. Anda sebut namanya, minta kepada Allah, maka berpeluang mendapatkan ampunan dari Allah. Apa namanya? Ghafir. Sifat Allah yang mengampuni satu dosa. Ghafir. Turun Quran surah Ghafir. Ya, surah ke-40 itu. Ayat ketiganya, ghafiriz dzambi. Kata ghafir dipasangkan dengan dzambun. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Ketika Anda ingin minta ampun kepada Allah satu dosa, berbuat dosa, astaghfirullah ya Allah, ampuni saya Allah. Allah turunkan sifatnya ghafir, saya ampuni kamu. Saya terima taubatmu. Paham? Tapi ketika dosa Anda berlipat, banyak dosa, mata berdosa, telinga berdosa, lisan berdosa, sampai ke kaki berdosa, maka bukan dzambun namanya, tapi dzunubun. Sifat Allah yang mengampuni aneka dosa dan tidak membiarkan hambanya larut dalam dosa, maka turunlah kemudian yang kedua disebut dengan Ghaffar namanya. Ghaffarun. Maka istighfar ketika Anda mohonkan kepada Allah, dahsyatnya bukan menurunkan sifat yang pertama Ghafir, tapi menurunkan sifat yang kedua Ghaffarun. Pertanyaan saya, siapa yang dosanya cuma satu sampai hari ini? Boleh angkat tangan? Ayo, saya pulang. Anda lebih layak kalau cuma satu dosa, lebih layak memberikan tausiah dibanding Adi Hidayat yang banyak dosa. Siapa yang sampai hari ini banyak dosanya? Tidak perlu angkat tangan, saya tahu. Baik. Nah, karena kita merasa banyak dosa, kita merasa banyak berbuat kesalahan, maka bagaimana mungkin kesalahan itu bisa mengantarkan pada cita-cita yang kita harapkan? Baik, saya tanya kepada Anda semua. Misal, mohon maaf teman-teman sekalian, berkah itu terkait erat dengan kemuliaan, mulia, taat. Tidak akan bersanding dengan maksiat. Karena maksiat itu diantara cara memutus pintu rizki dalam hal yang berkah itu maksiat. Jadi kalau seseorang itu berbuat maksiat, keberkahan pada rizki tidak akan datang. Nah sekarang coba cek, mungkin rizki itu belum datang ke tempat Anda, ke rumah Anda, di kehidupan keluarga Anda. Bukan Anda kurang usaha, tapi Anda kurang mampu membebaskan diri dari maksiat dalam kehidupan. Ini poinnya. Maka dari itu ketika Anda istighfar astagfirullah, jangan cuma kosong di lisan. Kalau cuma seperti itu, bayi, balita yang umur usia 5 tahun misalnya, 5 tahun, balita 5 tahun ajarin istighfar juga. Padahal dia belum mendapatkan hisab. Anak usia 5 tahun belum balik, ajarin istighfar. Pas pada sholat, astagfirullah. Apa yang mau diampuni? Orang dosanya nggak dicatat. Ya, orang yang kurang akalnya misalnya, terganggu akalnya, itu bisa istighfar juga sambil ketawain Anda malah. Astagfirullah. Loh. Tapi apa beda istighfar dia dengan Anda? Karena ketika dia istighfar nggak berpengaruh pada dirinya, karena diangkat penanya. Rufi'al qalam an thalathatin. Rufi'al qalam an thalathatin. Di antaranya anil majnuni hatta yufiqa. Dari orang terganggu syaraf sampai sadar lagi. Nah, kita yang sadar ini saat ini, maka ketika Anda mengucapkan kalimat astagfirullah, kata para ulama, sambil diingat, itu Anda berbuat dosa apa sampai mengucapkan ini? Sampai minta ampun kepada Allah. Dosa apa yang diperbuat? Maka kalau ingin latihan, coba urutkan dosa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Salat yang pertama subuh misalnya, ya jangan terlalu banyak dulu. Untuk dosa mata misalnya, astagfirullah, ingat-ingat mata salah apa. Jangan-jangan setiap pandangan yang Anda lakukan, itu belum melahirkan keberkahan. Alhamdulillah. Bisa nggak pandangannya berkah? Ada ayatnya di Quran. Ada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah sampai disebut kuat iman.
Orang yang kuat iman, yang pandangannya itu berkah, setiap memandang berkah, berkah, berkah. Bahkan saking berkahnya nyaman dia dalam kehidupannya. Ya, itu ada di Quran surah ke-24, punya cahaya dia. Ayat 30 sampai 31. 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada perempuan laki-laki beriman, setiap lelaki beriman, perhatikan, palingkan pandangannya dari yang tidak baik. Jadi kalau orang zikirnya benar, itu dia akan berpaling dari yang tidak baik. Otomatis Pak, Bu, otomatis. Bahkan yang mirip-mirip pun dengan apa yang ia punya, belum tentu kemudian ia pandang dengan berlama-lama. Jadi teman-teman sekalian, itu pandangan. Coba berapa kali dalam sehari memandang yang tidak benar? TV, handphone, gambar-gambar, itu kan? Dan seterusnya, baru keluar, memandang dengan cara yang tidak layak. Sama perempuan juga begitu, bukan kayak 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan yang beriman, awas hati-hati, perempuan-perempuan yang beriman. Artinya kalau pandangan nggak dijaga, menunjukkan imannya lemah. Ya, berapa kali ibu banyak memandang hal-hal yang tidak benar? Ya, berapa kali pandangannya melahirkan nafsu? Pandangan di mall dibawa sampai ke rumah. Nah, jadi ketika Anda istighfar, sambil diingat dosanya. Astagfirullah, astagfirullah, mata. Terus masuk ke lisan, astagfirullah ya Allah. Mungkin dengan lisan ini, maaf orang tua saya pernah menangis. Dengan lisan ini pasangan saya pernah bersedih. Dengan lisan ini tetangga saya pernah kabur dari saya. Dengan lisan ini anak saya pernah menjerit. Dengan lisan ini ya Allah barangkali itu yang menghambat keberkahan dalam kehidupan saya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setelah itu dosa Anda, setelah tuntas sampai dengan ujung kaki, dosa Anda pada orang tua. Suami kepada istri, istri kepada suami. Bagaimana kadang-kadang tidak baik dalam kehidupan rumah tangga, kepada anak-anak, kepada tetangga. Barangkali, mohon maaf, hal-hal itu yang menghambat pintu kemuliaan dalam bahkan urusan dunia ini yang belum turun. Nah kalau sudah semua sekat dibuka, semua akan turun. Masih ingat tadi? Lihat di Quran surah 3 ayat 133. Teman-teman masih ingat tidak? Surga yang ahli istighfar ini disediakan untuk orang apa? Takwa kan? Jadi kalimat takwa ketika disebutkan di ayat ini, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang takwa. Bukankah dimulai awalnya dengan istighfar? Sekarang saya tunjukkan kepada Anda, kita buat persamaan. Lihat sini, kita buat persamaan. Istighfar adalah sama dengan amalan ahli takwa. Takwa bisa mengantarkan ke surga. Tapi Anda jangan lupakan bahwa takwa pun membuka semua pintu keberkahan urusan dunia dari langit dan bumi. Takwa persamaannya berkah langit dan bumi. Dari mana mendapatkan persamaan ini? Di Quran surah ke-7, teman-teman sekalian, ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalaulah kemudian ada orang-orang beriman, ahli takwa, bertakwa kepada Allah, bahkan satu komplek bertakwa, satu kampung bertakwa, kami buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Semua pintu keberkahan. Jadi kalau Allah sudah buka dari manapun dan dimanapun Anda beraktivitas, akan mudah dan nyaman Anda beraktivitas. Di rumah pintu berkah dibuka, nyaman. Di kantor dibuka, nyaman. Di kehidupan sosial dibuka, nyaman. Jadi kalau orang rajin istighfar, astagfirullah, 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 maka Masya Allah, dahsyat sekali hasilnya. Jelas? Halo? Jadi caranya yang pertama, awas ini, kalimat ghafar, rinci dulu. Rinci dosa-dosanya, begitu istighfar, rinci astagfirullah, 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 astagfirullah. Jelas? Baik, kalau sudah nyaman dengan ini, perhatikan baik-baik. Ini ada turunan-turunannya di sini. Di antara turunannya tadi ada curah hujan yang lebat, ya. Nah, maka kalau misalnya di tempat Anda hujan sedang kering, ya, ada kekeringan, jarang turun hujan, coba dicek dulu. Barangkali hujan belum turun di tempat Anda, bukan karena curahnya aja yang belum datang. Barangkali curah maksiatnya kebanyakan. Ya, sehingga itu harus dibuka dulu, buka, lempar sehingga keberkahan turun. Maka amalan pertama kata para ulama yang dilakukan adalah coba satu kompleks, satu kampung istighfar dulu pada Allah. Istighfar, 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 lalu minta kepada Allah dengan kemuliaan, tunaikan salat istisqa, maka turun hujan pada saat itu. Ini poin ini. Demikian yang lainnya. Di satu, cara beristighfar dengan cara mengingat dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, tahan sebentar. Istighfar juga mampu menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampu menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, istighfar bisa menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya Quran surah ketiga ayat 31.
Kemudian diteruskan, digabungkan dengan Quran, surah kedua Al-Baqarah, harus ditafsirkan dengan ayat yang lain. Surah kedua Al-Baqarah, ayat 222. Ayat 222, 222. Dikasih keterangan, kasih kurung, akhir ayat, di akhir ayat, ayat 222. Dan satu lagi, Quran, surah ke-40, ayat ketiga. Ghafir, ayat ketiga. Perhatikan, saya bikin persamaan ya, ini tidak mudah persamaan ya. Perhatikan baik-baik. Di Quran surah Ghafir, ayat yang ketiga, Allah mengatakan, lihat kalimatnya, Ghafiriz dzambi, Ghafiriz dzambi, wa qabilit taubi, wa qabil at-taubi. Perhatikan sini. Ghafiriz dzambi, Allah yang mengampuni dosa. Oke? Cara ampunannya adalah dengan mengatakan istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Fokus. Kalau seseorang kemudian memintakan ini, maka selanjutnya waqabilit taubi, maka diterima oleh Allah taubatnya. Artinya orang yang beristighfar, istighfar yang benar adalah dengan menghadirkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat, persamaan istighfar adalah taubat. Maka kalau benar istighfarnya, diterima oleh Allah taubatnya. Fokus. Di ketika Anda istighfar, ini rumus Quran, begitu istighfar, tadi saya katakan di awal, sambil tobat, ingat dosanya. Tobat itu kan tiga ya, tiga cara utamanya. Mengakui dosa, dua menyesali dosa, ketiga berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Mengakui, menyesali, berjanji tidak mengulangi. Jadi kalau Anda misalnya bertobat dengan lisan, saat istighfar, astagfirullah, astagfirullah, ingat lisan Anda, akui, kapan banyak berbuat salah, sesali. Setelah itu janji kepada Allah, lisan ini tidak akan lagi berkata seperti itu, tidak gibah lagi, tidak mencela lagi, tidak menggunjing lagi dan sebagainya. Tutup, selesai. Episodenya berlalu, Anda kemudian ralat, Anda edit film Anda di akhirat nanti ketika ditampilkan dan ganti dengan aluran yang terbaik. Paham? Tutup. Ketika Anda melakukan itu yang disebut dengan taubat, maka Allah terima taubatnya. Istighfar yang tanpa taubat itu hanya akan jadi lip service saja. Di lisan, astagfirullah, 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 tapi tidak ada pengakuan, penyesalan dan janji untuk merubah dengan lebih baik. Teruskan. Nah, sekarang perhatikan. Ketika Allah menyebut istighfar ini dengan taubat, maka turunlah kemudian kaidah taubat di dalam Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 222. Orang yang sekali tobat, nih, waqabilit taubi, tobat. Orang yang tobat sekali disebut dengan taib namanya. Taibun, taib. Ahmad taib, Ahmad yang sekali tobat. Misal kan? Tapi kalau berkali-kali tobat, tobat lagi, tobat lagi, tobat lagi, ya, tobat lagi, tobat lagi, tobat lagi, dosa tobat lagi, dosa tobat lagi. Yang dimaksud dia tidak putus dari salah. Jadi sering bertobat, sering bertobat. Bagaimana cara tobatnya? Balik ke sini istighfar. Ya, berpikir begini, astagfirullah. Lihat begini, astagfirullah. Berbicara mendengar sesuatu, orang lain bicara buruk, padahal dia tidak mengucapkan. Cuman karena dengar yang tidak baik, merasa telinganya salah. Astagfirullah. Sering begitu. Jalan di mobil, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berubah kalimatnya dari taib jadi tawwab. Tawwabun. Tawwab. Kalau orangnya bukan satu, suaminya tawwab, istrinya tawwab, anaknya tawwab, sekeluarga tawwab, senang istighfar, senang bertobat, senang memelihara diri, masya Allah, maka berubah kalimatnya dari tawwab jadi tawwabin. Tawwabin, masya Allah. Perhatikan, ketika Anda menjadi bagian dari tawwabin, maka muncullah kemudian cinta Allah Subhanahu wa taala. Baca ujung ayatnya, ayat 222, baca ujungnya. Innallaha yuhibbut tawwabi. Sungguh Allah mencintai orang yang senang bertobat kepadanya. Jadi nanti kalau udah jadi ahli istighfar, Bapak Ibu sekalian, itu otomatis refleks. Kadang Anda tidak salah barangkali, tapi karena hatinya sangat peka, yang salah orang karena Anda seakan-akan terlibat dalam kesalahan itu, Anda langsung istighfar. Misal, yang menggunjing orang lain, ya gibah terdengar oleh Anda. Yang gibah sebetulnya orang itu, cuman telinga Anda ya terpaksa mendengar itu karena mungkin lewat dan sebagainya.
Padahal yang gibah dia, tapi Anda kok merasa kayak telinga saya salah nih. Kok hari ini malah dengar ini astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jelas ya? Jadi orang yang seperti ini naik status dari taib jadi tawab. Dan itu enak. Kalau sudah terbiasa enak. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kadang-kadang jalan astagfirullah. Kadang-kadang mikir lagi kemarin saya salah astagfirullah. Istighfar, istighfar. Tawab. Dicintai Anda oleh Allah. Kalau Anda sudah begitu, berarti Anda sebagai pribadi yang sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berita baiknya, kalau hamba sudah dicintai oleh Allah, maka dia akan dijaga dari perbuatan dosa sampai kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya di Quran surah ketiga tadi ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad pada umatmu, jika serius mencintai saya, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti tuntunan-tuntunan yang engkau bawa, maka dengan itu aku akan mencintai mereka. Nah, sekarang kaidahnya ketika Allah mencintai hambanya, apa yang terjadi? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Kata para ulama, ciri orang yang diampuni dosanya oleh Allah itu adalah dia akan dijaga, tidak akan pernah berbuat maksiat yang serupa atau maksiat yang lainnya dalam hidupnya. Jadi kalau teman-teman pernah bertobat dari dosa, ciri ampunannya adalah itu tidak akan berulang lagi dan akan berganti jadi amal soleh. Soleh lawannya salah, soleh lawannya salah. Jadi kalau yang salah sudah hilang, yang soleh muncul. Kata-kata baik itu soleh, umpatan itu salah. Di orang yang terbiasa meninggalkan umpatan, dia akan terbiasa berkata yang mulia. Sederhana sebetulnya. Jadi kalau kata-kata Anda sedang mengeluarkan yang kotor, ini menunjukkan amal soleh Anda kurang. Karena yang soleh itu tidak akan bertemu dengan yang salah. Maksiat tidak akan ketemu dengan taat. Sederhana. Jadi kalau Anda bisa memilih yang soleh, kenapa Anda pilih yang salah? Ya. Kalau Anda bisa memilih taat, kenapa mesti melakukan maksiat? Rizki itu, Anda mau cari dengan yang soleh atau dengan cara yang salah, tidak akan pernah mengubah jumlahnya. Tetap akan sama. Sampai meninggal tidak akan berubah. Yang beda cuma keberkahannya. Anda cari dengan cara yang jujur misalnya. Hidup Anda sampai dengan meninggal 100 miliar. Anda cari dengan korupsi, nggak akan menambah, nggak akan kurang 100 miliar juga. Cuman barangkali yang beda keberkahannya. Jadi kalau Anda bisa mencari dengan yang halal, kenapa mesti maksa mencari yang haram? Nggak akan berubah. Tapi kan lebih banyak itu cuma dikumpulin, bikin Anda capek. Segitu juga nilainya. Anda korupsi, datang misalnya 50 juta. 50 juta itu cuma Anda pegang, hitung pegang. Dengan yang satu, turunnya 500 ribu per bulan. 500 ribu dijaga oleh Allah supaya nggak capek. Sudah, kamu nggak usah capek ngitung ya, biar saya yang pegang. Butuh saya kasih, pas butuh ada. Jadi saya katakan kepada Anda, kalau Anda sudah mendekat kepada Allah menjadi hamba yang dicintainya, Anda nggak akan susah dalam kehidupan dunia. Dan diantara caranya ini, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau Anda sudah dicintai oleh Allah, mohon maaf ya, jangankan kemudahan hidup, doa Anda seketika sebelum meminta sudah Allah kabulkan. Saya pernah katakan pada Anda seorang tukang roti yang merindukan Imam Ahmad. Tukang roti ini kemudian, Imam Ahmad itu punya kejadian yang unik teman-teman sekalian. Ya, saya pernah kisahkan beberapa kali kisah ini. Itu satu kali ada dorongan di hatinya untuk pergi ke Mesir. Berangkat aja. Begitu berangkat, capek beliau istirahat di dalam satu masjid. Faqih, ahli fikih, ulama besar. Tapi barangkali namanya sampai duluan kepada banyak orang sebelum kelihatan gambarnya atau wajahnya. Sosoknya belum pernah terlihat, tapi namanya menembus batas penglihatan orang lain. Hampir semua kalangan kenal dengan Imam Ahmad. Kenal dalam pengertian, pernah mendengar namanya, tapi belum pernah melihat sosoknya. Tiba-tiba, ketika istirahat di dalam masjid, marbot masjidnya mengatakan, keluar dari sini. Keluar. Karena belum pernah lihat Imam Ahmad sebelumnya. Imam Ahmad tidak pernah mengatakan, saya Imam Ahmad. Tidak. Ya, tapi kata beliau, saya hanya beristirahat. Karena taufiknya, tidak, kamu keluar dari sini. Maka ketika beliau keluar, istirahat di alas di luar itu, di pelataran. Diusir juga. Rawah katanya. Di bahasa Arab itu ada 3 cara minta orang pergi. Ya, untuk keluar. 1, ukhruj, atau idhab, pergi. Yang kedua, barrah, keluar. Ya, kalau sudah barrah, itu sudah agak kasar. Ya, udah agak kasar tuh. Ya, ukhruj, Anda diam. Barrah, saya bukan barrah, saya Husain. Bukan, itu kasar namanya. Keluar. Nah, ada yang ketiga yang lebih kasar lagi, namanya rawah. Rawah dari kata roh, pergi dengan roh-rohnya sekalian. Jangan sampai fisiknya ke sana, rohnya di sini. Ya, atau sebaliknya. Baik, rawah itu disebut rawah, rawah, pergi sana.
Pergi Imam Ahmad di jalan, kemudian beliau sedang jalan, tiba-tiba kelihatan oleh tukang roti sedang membuat adonan roti. Begitu melihat orang ini terlihat semakin lelah, dipanggil oleh beliau, "Syekh, ta'al huna, kesini, silahkan istirahat dulu." Imam Ahmad istirahat merebahkan, kemudian sambil melirik kepada tukang roti ini, dia setiap membuat adonan roti dia beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad paham dengan faidah ini, tapi beliau ingin mendengar apa yang diucapkan tukang roti ini lewat lisannya. Maka bertanyalah kepada tukang roti ini. Perhatikan kalimatnya. "Ma faidatu istighfarika ya Syekh?" "Syekh, Sayyid, Anda saya perhatikan dari tadi setiap bikin adonan, lakukan ini, selalu istighfar. Apa sih manfaat istighfar itu bagi Anda?" Apa manfaat istighfar itu bagi Anda? Perhatikan kalimatnya. "Wallahi," kata tukang roti ini, "wallahi, tidak pernah saya mengamalkan istighfar dalam setiap pekerjaan saya kecuali semua doa-doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu sampai hari ini yang belum terjadi. Dan saya mohon kepada Allah, imma saya sebelum meninggal atau yang saya doakan sebelum meninggal untuk bisa berjumpa dengan saya." Apa doanya itu? "Saya memohon kepada Allah untuk berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Baik itu sebelum saya wafat atau sebelum beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Kata Imam Ahmad, "Allahu Akbar." Jadi ini yang membuat saya datang ke sini karena istighfarmu. Karena istighfar yang kau lakukan itu yang mendorong saya datang ke sini. Itu yang menjadikan saya dikeluarkan dari masjid. Itu yang mendorong saya kemudian datang ke tempat ini. Karena istighfar yang engkau lakukan. Masya Allah. Dan jangan lakukan itu kepada saya. Jadi teman-teman sekalian, ini banyak manfaatnya. Makanya Quran memaksa kita. Di pasca sholat jangan tinggalkan ini. Walaupun sambil jalan gak apa-apa. Anda memang ada kebutuhan, misalnya ada keperluan mendesak berangkat kantor. Bukankah ke kantor mencari rezeki? Bukankah istighfar mempercepat rezeki? Bukankah ke kantor mencari berkah? Bukankah istighfar mempercepat berkah? Jangan hilangkan istighfar hanya karena Anda mesti berangkat cepat-cepat. Begitu selesai assalamualaikum, assalamualaikum, qiyaman, Anda boleh sambil berdiri sambil jalan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pak Andi, ya mau kemana? Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, jalan. Assalamualaikum akhi. Ila aina anta? Ila liqa. Astagfirullah. Astagfirullah. Jalan, 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 jalan. Bilang. Duduk, tenang. Di rumah sakit boleh, tapi kan tidak harus menafikan salat. Pasca salat sambil berbaring, astagfirullah, astagfirullah. Barangkali dengan sakit itu Allah ingin mengampuni dosa Anda, dan dengan istighfar itu semakin banyak dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda sehat, belum mau minta ampun. Dikasih sakit, belum istighfar juga. Lantas Anda mesti dikasih apa lagi? Supaya Allah berkenan mengampuni dosa-dosa Anda. Jadi ini yang membuat amalan ini semakin mendesak. Kemudian setelah itu teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Mohon izin, diminta akan ditunaikan dalam setiap keadaan karena sayangnya Allah kepada kita, bukan karena dituntutnya kita untuk banyak mengejarkan dan banyak mengucapkan kalimat-kalimat itu. Jelas? Nah, 3 kali ini standar, biasa. Barangkali nanti Anda ada yang akan 30 kali. Ada yang mungkin akan 300 kali. Kenapa? Karena merasa dosanya semakin banyak pernah dikerjakan. Di 3 kali ini latihan. 1 kali disebut belum ingat dosa, wajar. 2 kali disebut belum ingat dosa, agak wajar. 3 kali disebut belum ingat juga, ada yang salah dalam dirinya. Saya bacakan sekali, Anda belum ingat, wajar. Saya bacakan 2 kali, Anda belum ingat, agak wajar. 3 kali saya sebutkan, masih belum ingat juga, Anda yang keliru di dalamnya. Ya. Makanya kalimat 3 ini jangan diartikan 3 kali dalam pengertian 3 kali tekstual, bukan. Ini standar untuk mengingatkan. Ya, kalau Anda ingin lebih daripada itu silahkan. Kalau merasa ada banyak harus diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, mata itu baru keberkahan, lisan ada berkahnya, tangan ada berkahnya sampai ke ujung kaki. Kalau sudah seperti itu, wah enak tuh. Jalan kemanapun hamba Allah Anda. Ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Quran surah 25 ayat 63. Hamba Allah itu kalau jalan kemanapun jalannya tenang. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bahkan diprovokasi oleh orang lain, tenang aja hatinya, salama, tenang, salama, salama. Karena itu, orang-orang yang seringkali istighfar kepada Allah mendapatkan semua anugerah tadi, maka dia mendapatkan apa tadi diantaranya? Berkah, kemuliaan, apalagi diantaranya? Ya, tadi himpunan-himpunan tadi disebut dengan salam namanya, ya, keberkahan, ketenangan, kenyamanan, macam-macam salam namanya. Bahasa singkatnya, tidak pakai din salam. Ya. Sana. Nah, belum selesai. Siapa yang punya salam ini? Siapa yang punya?
Yang punya tadi semua anugerah tadi siapa? Allah. Masya Allah. Dari mana semua kemuliaan ini? Dari Allah. Baik, teman-teman sekalian, siapa yang menurunkan keberkahan? Allah. Baik, siapa yang punya kemuliaan? Allah. Baik, kalau Anda mau mintakan semua itu setelah tadi istighfar semuanya dimintakan dengan baik, Anda akui semua dari Allah, Anda katakan Allahumma. Siapa yang punya tadi salam? Allah. Antas salam. Dari mana semua ini? Allah. Wa minkas salam. Baik, siapa yang punya keberkahan? Allah tabarakta. Siapa yang punya kemuliaan? Allah. Ya dzal jalali wal ikram. Karena itu di hadis ini, Muslim nomor hadis 591, kalimat istighfar yang 3 kali disambungkan dengan kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bahkan ada yang menyambungkan langsung dengan doa supaya sekaligus minta kemuliaan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Semua doa tadi adalah menghimpun kalimat-kalimat yang 6 tadi. Jadi bukan berarti menambah bacaan, dia menyandingkan zikir dari Nabi dengan doa-doa kepada Allah, mengambil keumuman hadis. Kalau Anda ingin ngambil yang paling pendek standar, boleh. Setelah istighfar, Anda akui dari mana semua itu. Allahumma antas salam. Ya Allah, hamba yakin dengan istighfar ini semua kemuliaan hanya milikmu. Wa minkas salam, semua darimu ya Allah. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terima kasih Allah, Engkau pemilik segala keberkahan, Engkau pemilik segala kemuliaan. Mohon berikan semuanya itu kepada hamba ya Allah untuk mendapatkan kemuliaan hidup dunia akhirat. Itu poinnya. Kalau ingin langsung minta, maka ulama kemudian merumuskan kalimatnya, disampaikan pada kita. Dan ulama pewaris Nabi. Di hadis Ibnu Majah nomor hadis 233 dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi, pewaris para nabi. Maka mereka mengatakan kalau ingin langsung minta semua kemuliaan tadi, silahkan bacakan Allahumma antas salam sekaligus dengan doanya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Jannah yang tadi ya, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau ingin singkat, kembalikan ke asal mula tekstual tadi. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Paham sampai sini? Itulah kenapa Anda mesti baca kalimat ini, bukan kalimat formalitas. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kenapa baca itu? Junnah. Bukan karena sunnah, bukan karena yang lain. Itu memang sunnah, tapi sunnah itu diminta untuk difahami dan diamalkan untuk mendapatkan curahan ini semua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jelas? Nah, itulah kenapa para ulama membimbing kita untuk membaca doa ini. Nabi sampai mencontohkan dengan tegas, dan Al-Quran sampai menguatkan jangan sampai ditinggalkan kalimat-kalimat ini sekalipun Anda mesti terburu-buru dalam mengerjakan aktivitas kehidupan.